Selamat datang kembali di Movie Recap. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah fiksi, petualangan, film bencana dari 2023 berjudul The Wandering Earth. Spoiler di depan, hati-hati dan berhati-hatilah. Dalam waktu dekat, kebakaran hutan dan kekeringan mulai menyebar ke seluruh dunia. Tak lama kemudian para ilmuwan mengumumkan bencana yang akan datang yang dikenal sebagai krisis matahari, yang meramalkan bahwa dengan laju matahari yang terus mengembang saat ini, dalam 100 tahun ia akan menelan bumi dan dalam 300 tahun tata surya tidak akan ada lagi. Pemerintah Bumi Bersatu atau UEG memutuskan untuk melanjutkan proyek Gunung Bergerak, yang terdiri dari pembangunan mesin besar yang akan mendorong bumi keluar dari tata surya. Karena tingginya biaya operasi yang menghabiskan sumber daya dengan cepat, kerusuhan dan protes terjadi di seluruh dunia oleh orang-orang yang tidak peduli dengan tragedi yang belum terjadi. Protes yang disertai kekerasan tersebut bertambah buruk ketika UEG melarang Digital Life Project atau DLP, kelompok radikal yang meyakini masa depan umat manusia ada di komputer. Mereka sedang mengembangkan program yang memungkinkan seseorang mengunggah pikiran mereka dalam sebuah cakram, tetapi mereka kekurangan sumber daya untuk melakukannya lebih jauh, jadi mereka terus-menerus meretas dan melakukan serangan teroris terhadap UEG. Setelah upaya lain yang gagal dari DLP, UEG menyadari masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada proyek mereka dan mempertimbangkan untuk menghentikannya. Namun Duta Besar Tiongkok Yo meyakinkan semua orang untuk melanjutkan bagian pertama proyek, yang akan segera selesai dan akan membantu meningkatkan moral. Rencana pertama adalah menguji mesin di bulan, karena mereka berencana untuk mendorongnya juga sehingga bumi dapat melepaskan diri dari gravitasinya. Sementara para penjaga menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan para pengunjuk rasa, para peserta pelatihan baru diajak berkeliling tempat itu dan dikirim ke lift luar angkasa untuk ujian pertama mereka. Banyak orang yang dilatih sebagai astronot untuk tugas ini, dan salah satunya adalah Liu, seorang pilot yang tiba di pangkalan dan menemukannya dikelilingi oleh para pengunjuk rasa. Para penjaga mencoba untuk menjauhkan orang-orang yang marah, tetapi salah satu pengunjuk rasa berhasil menyelinap masuk. Untungnya, peserta pelatihan Han dengan cepat menjatuhkan pria itu, yang membuat Liu sangat terkesan sehingga dia sudah bisa membayangkan memiliki masa depan bersamanya. Lift ini adalah struktur tertinggi dalam sejarah manusia, dan memberikan para kadet gambaran tentang bagaimana rasanya berada di luar angkasa. Ia naik begitu cepat sehingga banyak dari mereka pingsan dan tidak sempat melihat stasiun yang sedang dibangun di sana untuk proyek tersebut. Saat berlatih bersama, Liu dan Han saling mengenal dan mereka jatuh cinta. Suatu hari, Liu menyuap para penjaga dengan rokok sehingga mereka mengizinkannya membawa buket bunga ke dalam pangkalan dan dia memberikannya kepada Han saat mereka naik lift berikutnya. Sejak saat itu, semua kadet disibukkan dengan latihan dalam segala hal seperti pertarungan jarak dekat, penggunaan senjata api, dan naik lift terus-menerus sampai mereka tidak pingsan lagi. Mereka juga menjalani tes medis dan latihan untuk memastikan mereka berada dalam kondisi fisik yang prima. Selama minggu-minggu berikutnya, kerusuhan dan serangan teroris semakin parah karena semua kematian dan hilangnya sumber daya akibat jatuhnya stasiun, dan orang-orang mulai menuntut pemerintah untuk mengembalikan DLP. Yo meminta asistennya membacakan pidato yang telah disiapkannya dan meminta UEG untuk percaya pada proyek tersebut sementara dia mengobrol dengan Duta Besar Amerika untuk meyakinkannya agar memberi mereka kesempatan. Beberapa minggu kemudian, POD Cryosleeping dikirim ke bulan bersama kru yang akan terus bekerja pada mesin bulan. Begitu dia bangun, insinyur komputer Heng Yu pergi untuk memeriksa barang-barangnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ini termasuk I-550A dan rekaman putrinya Yaya yang berinteraksi dengannya dengan cara yang sangat terbatas karena keterbatasan 550A. Ternyata Heng Yu dulunya bekerja untuk DLP dan sekarang dia diterima untuk bekerja pada proyek bulan untuk mendapatkan akses ke 550C, yang akan mengendalikan seluruh pangkalan, karena dia pikir dia dapat menggunakannya untuk membuat klip Yaya, yang hanya berlangsung beberapa detik, berkembang menjadi AI penuh dari pikiran putrinya yang sudah meninggal. Saat bekerja dengan anggota tim lainnya, Heng Yu mengetahui bahwa peneliti komputer Zhao bertanggung jawab atas 550C dan ingin dia bekerja bersamanya dalam pengoperasian sistem tersebut. Heng Yu dan Zhao melakukan pengujian pertama 550C dengan mengaktifkan setiap sektor pangkalan. Saat mereka menunggu komputer melakukan tugasnya, Zhao memberikan Heng Yu salinan digital pikirannya yang disita perusahaan saat mereka melarang DLP dan menjelaskan terserah padanya apakah dia ingin menghancurkannya atau tidak. Beberapa waktu kemudian, Heng Yu menunjukkan klip Yaya kepada Zhao saat dia mengingat hari terjadinya tragedi itu. Dia sedang mengemudi bersama istri dan putrinya, tetapi pada saat dia lengah, Heng Yu tidak melihat ada truk datang dan mobilnya pun mengalami kecelakaan. Istrinya meninggal seketika, tetapi Yaya masih punya beberapa menit lagi, jadi Heng Yu membawanya ke DLP untuk menenangkan pikirannya. Organisasi tersebut tidak ingin membantu karena teknologinya belum siap, tetapi Zhao, yang juga pernah bekerja di sana, bersedia membantu. Kembali ke masa sekarang, Heng Yu meminta Zhao untuk menggunakan 550C pada Yaya, tetapi Zhao menentang ide tersebut dan mengingatkan Heng Yu bahwa memberinya 550A sudah cukup. Pagi itu, sejumlah astronot cadangan baru tiba dan juga bergabung dalam perjalanan lift. Tiba-tiba, semua drone di luar mulai terbang keluar dari hanggar, dan para teknisi menemukan sistem telah diretas. Lift mulai naik lebih awal dari jadwal,
dan para astronot baru berganti pakaian, memperlihatkan bahwa mereka mengenakan seragam dengan nama kadet yang diperhatikan oleh Liu dan Han. Di luar, drone melepaskan tembakan, dan setiap orang di pangkalan harus berkonsentrasi untuk mempertahankan pangkalan dengan menembakkan teknologi mereka sendiri. Pilot mencoba menggunakan pesawat untuk menembak, tetapi sistem tidak dapat membidik drone karena mereka terdeteksi sebagai sekutu. Drone memanfaatkan hal ini dan menjatuhkan salah satu lift dengan rudal. Di dalam lift, para pendatang baru mulai mengunci pintu dan kursi sebelum mencuri tanda pengenal dari para kadet, memukuli siapa saja yang berani melawan. Di ruangan lain, Liu meninggalkan kursinya dan menggunakan kacamatanya untuk membuat matahari membakar layar kunci, yang menyebabkan pintu terbuka. Setelah memeriksa temannya yang berdarah, Liu mengejar para teroris, melawan mereka sampai salah satu dari mereka jatuh dari tepi jurang dan mati. Liu mengejar orang lainnya dengan alat pemadam kebakaran, tetapi sudah terlambat. Berkat ID yang dicuri, teroris tersebut memberikan akses lift ke stasiun pada saat yang sama ketika drone menempelkan rudal pada mereka. Sementara itu, para ilmuwan di pangkalan membawa 550C, komputer kuantum cerdas yang akhirnya mengatasi peretasan. Drone-drone tersebut mulai berjatuhan ke tanah dan menyebabkan ledakan di mana-mana sementara lift-lift terseret kembali ke bawah, mengguncang semua orang di sekitarnya karena gravitasi nol. Liu masih melawan teroris itu, jadi Han meraih lengan mekanik untuk memecahkan jendela dan membantu Liu menjatuhkan orang itu. Saat itulah dia dengan senang hati meminta bunganya lagi. Sayangnya pria itu berhasil menekan detonator sebelum pingsan, dan sekarang stasiun itu runtuh di pangkalan, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bangunan dan banyak kadet, meskipun Liu melompat ke atas Han untuk melindunginya dari itu. Pangkalan dievakuasi dan siaran berita mengumumkan sekitar 3.000 nyawa melayang hari itu. Beberapa waktu kemudian, sistem mendeteksi datangnya badai matahari tingkat Z9. Semua pekerja harus bergegas kembali ke pangkalan tetapi mereka khawatir kendaraan mereka tidak akan cukup cepat. AI dibutuhkan untuk meluncurkan proyek dalam 3 hari. Jadi Heng Yu menawarkan 550A untuk menggantikannya dengan imbalan ditempatkan di tim yang akan mengembangkan model 550 masa depan. Zhao menerima, dan Heng Yu memindahkan pikiran Yaya ke sebuah cakram sebelum menyerahkan AI tersebut. Para pengemudi memacu mesin hingga batas ekstrim dan berhasil memasuki pangkalan tepat sebelum badai matahari melanda. Namun sayangnya 550C terbakar dalam prosesnya. 3 hari kemudian, tim menguji mesin tersebut dan setelah beberapa detik tegang, mereka gembira melihat bulan mengalami perpindahan sudut, kecil namun nyata. Ini membuktikan bahwa dalam waktu 20 tahun mereka akan mampu disingkirkan sepenuhnya, dan keberhasilan ini memberikan kembali kepercayaan kepada orang-orang di seluruh bumi terhadap proyek ini. Beberapa bulan kemudian, mereka menguji mesin itu lagi, kali ini di bumi. Mula-mula semua layar menjadi hitam dan orang-orang mengira itu gagal, tetapi tiba-tiba mereka merasakan tanah berguncang dan seberkas cahaya terang dapat terlihat datang dari pangkalan astronot. Para ilmuwan di UEG mengonfirmasi bahwa bumi membuat perpindahan sudut, dan orang-orang di seluruh dunia merayakan bahwa mereka akan segera dapat menggerakkan bumi sepenuhnya. Bertahun-tahun berlalu sementara UEG terus bekerja untuk merampungkan mesin yang lebih kuat yang akan melakukan dorongan penuh dan proyek Moving Mountain berganti nama menjadi The Wandering Earth. Sebagian besar pembangunan dilakukan oleh 550C tetap, yang juga berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Setiap tahun ada tes baru yang terus membuktikan teori mereka benar, dan warga sipil menjadi lebih menerima proyek tersebut, sampai pada titik di mana DLP menghilang sepenuhnya. Heng Yu tidak pernah berhenti bekerja pada Yaya sambil membantu pengembangan 550 baru, yang diberi nama 550W. Liu dan Han menikah, dan akhirnya mereka memiliki bayi laki-laki yang akan menjadi protagonis film pertama. Mereka cukup khawatir karena akan sulit mendapatkan izin masuk ke kota bawah tanah untuk putra mereka juga. Dan untuk memperburuk keadaan, Han juga terkena kanker akibat radiasi matahari. Namun ada juga pembicaraan tentang bagaimana tidak semua orang akan diizinkan memasuki kota bawah tanah yang sedang dibangun saat ini, dan persyaratan untuk mendapatkan izin cukup diskriminatif. Karena rotasi bumi semakin melambat setiap tahunnya, masyarakat berubah menjadi sistem 60 jam dan internet global dimatikan. Segala jenis bencana cuaca segera melanda planet ini, seperti banjir dan radiasi matahari yang menyebabkan peningkatan kasus kanker. 14 tahun berlalu sejak jatuhnya stasiun dan Liu, sekarang dengan pangkat mayor, pergi untuk wawancara untuk menjadi salah satu navigator yang akan dikirim ke yang baru. Wawancaranya adalah 550W, yang mengakui keterampilan Liu mengesankan tetapi juga mengetahui tentang masalah keluarganya dan berpikir lebih masuk akal bagi Liu untuk tetap di bumi dan mengurus mereka. Liu mengaku menyesal meninggalkan keluarganya, tetapi terpilih untuk pangkalan itu adalah satu-satunya cara untuk mengirim putranya ke kota bawah tanah melalui kebijakan preferensial. Di sisi lain cermin, para ilmuwan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut juga mendengar semua wawancara, dan Heng Yu tidak dapat berhenti memikirkan putrinya sendiri sambil mendengar Liu berbicara dengan penuh semangat tentang putranya. Kemudian 550W menunjukkan bahwa kehidupan Han akan segera berakhir, menyebabkan Liu mengalami gangguan mental dan membuatnya gagal dalam tes stres. Setelah itu, Liu pergi ke rumah sakit untuk menghabiskan waktu bersama Han, karena kondisinya semakin memburuk hingga dia tidak bisa berada di rumah lagi. Han mengakui bahwa dia ingin melihat kampung halamannya untuk terakhir kalinya,
yang mungkin sulit karena masalah cuaca saat ini. Sementara itu, Liu berusaha menghubungi teman-teman lamanya dan meminjam jet untuk membawa keluarganya ke kampung halaman Han. Setelah melakukan beberapa putaran untuk bersenang-senang, mereka mendarat di Shanghai, yang sekarang menjadi gurun beku. Saat mereka melihat bintang-bintang, Han bertanya kepada Liu bahwa jika saatnya tiba, dia ingin mati dengan bermartabat dan bukan dengan segerombolan kabel dan pipa yang terhubung padanya. Di UEG, mereka membahas masalah sistem yang disebabkan Heng Yu dan menyadari bahwa masalah itu sangat mirip dengan pertasan yang mereka lakukan pada drone dan lift beberapa tahun yang lalu. Mereka mencoba untuk mengganti sistem dengan 550W, tetapi entah bagaimana mereka terus terhalang. Malam harinya, terinspirasi oleh semangat Liu, Heng Yu menyelinap ke pangkalan dan menghubungkan pikiran Yaya ke 550W. Kali ini Yaya memiliki reaksi tak terbatas terhadapnya dan dia tahu dia berada di tempat lain, yang membuat Heng Yu menangis. Pada saat itu, sekelompok penjaga datang bersama Zhao, yang mencoba membuat Heng Yu melihat akal sehat dan menerima kematian Yaya. Heng Yu menolak dan mengunggah Yaya sepenuhnya ke 550W, yang segera memicu masalah dalam sistem bulan dan mesinnya mulai rusak. Para penjaga menyetrum Heng Yu dan membawanya pergi sementara Zhao mengembalikan Yaya ke disk dan mematikan ekstensi 550W ini. Sementara itu, Yo berbicara di UEG meminta dukungan mereka untuk rencana daruratnya. Dia ingin menggunakan semua senjata nuklir bumi di bulan untuk memicu ledakannya dan menghindari tabrakan. Tidak ada pemerintah yang pernah mengungkapkan berapa banyak senjata nuklir yang mereka miliki di gudang senjata mereka karena hal itu bersifat rahasia. Tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah hal itu tidak menjadi masalah dan semua orang sepakat untuk menyerahkan apa yang mereka miliki untuk membantu. Di bumi, ketiga tim tiba di lokasi server dan menyelam di bawah air, menemukan semua jenis kehidupan laut yang sudah menjalani kehidupan di sana. Dengan bantuan pesawat tanpa awak dan peralatan khusus, tim Heng Yu di Beijing memasuki gedung dan menemukan pintu menuju server. Tetapi saat mereka mencoba memaksa pintu tersebut terbuka, peralatan tersebut tidak dapat menahan tekanan dan terjadi malfungsi, yang mengakibatkan salah satu orang terluka parah. Zhao mencoba untuk merawat lukanya, tetapi dia tidak memiliki alat yang diperlukan dan pria itu meninggal. Sementara sebagian besar tim membawa mayatnya, Heng Yu dan Zhao memutuskan untuk melanjutkan dan menyelesaikan misi, membuat semua koneksi yang diperlukan untuk mengembalikan internet. Saat Liu menggunakan truk untuk memindahkan hulu ledak yang tersisa, tiba-tiba puing-puing bulan mulai berjatuhan di bumi, yang menghalangi tim cadangan untuk mencapai server Beijing. Bangunan itu mulai berguncang ketika puing-puing menghantamnya, dan beberapa perangkat keras jatuh di kaki Zhao, membuatnya terjebak. Ruangan itu mulai terisi air, dan Heng Yu tidak bisa membuka pintu bahkan dengan bantuan drone-nya. Jadi Zhao memutuskan untuk memberinya kunci kata sandi sebelum air menguasainya dan dia mati. Puing-puing bulan mulai menghancurkan semua lokasi utama di bumi, dan orang-orang yang telah pindah ke kota-kota bawah tanah dengan damai sekarang mulai bergerak dalam kepanikan. Kembali ke bulan, para penyintas segera mencari selotip untuk memperbaiki hal mereka agar tetap mendapatkan oksigen dan membalut luka. Lalu mereka memutuskan untuk mengirimkan hulu ledak yang tersisa dengan berjalan kaki. Liu tidak ingin orang muda meninggal begitu cepat, jadi dia meninggalkan pesawat ulang-alik dan menutup pintu, menerima untuk mengorbankan dirinya demi mereka sebelum mengirim pesawat ulang-alik dengan semua orang yang selamat kembali. Di bumi, 3 tim dikirim untuk mengurus server internet yang hilang, yang ada di Beijing, Tokyo, dan Dulles. Zhao menjelaskan kepada semua orang cara menggunakan kunci yang akan memecahkan kode kata sandi, yang berisi 30.000 angka acak, lalu 550W akan mengerjakan sisanya. Tiba-tiba mesin bulan melampaui batas kekuatannya dan meledak, menyebabkan bulan kehilangan sebagian besar daratannya. Ledakan ini juga mulai mendorong bulan menuju bumi. Yo berada di dekat lautan ketika hal itu terjadi dan mengirimkan peringatan darurat kepada semua pemimpin dunia saat ia menyaksikan tsunami membesar dan menghantam daratan. Karena keadaan darurat ini, Liu mendapat pesan yang memanggilnya kembali bertugas, dan para pemimpin sudah mulai membuka kota-kota bawah tanah untuk membiarkan orang masuk karena pasang surut hanya akan bertambah buruk mulai sekarang. Sebelum Liu berangkat menjalankan misinya, Han meninggal dengan tenang saat tidur, dan putra mereka dibawa ke kota bawah tanah oleh ayah Han. Sementara itu, Zhao mengunjungi Heng Yu di penjara untuk memberitahunya bahwa mereka akan mengaktifkan mesin bumi lebih cepat dari yang diharapkan, jadi mereka perlu mengaktifkan kembali internet global untuk memungkinkan pengendalian peledakan terkoordinasi. Salah satu server sekarang terendam air, dan Zhao ingin Heng Yu mengurusnya. Untuk meyakinkannya, dia menunjukkan kepadanya bahwa dia masih memiliki cakram berisi pikiran Yaya dan Heng Yu. Karena puing-puing bulan telah membentuk sabuk asteroid di sekitar bulan, pilot terbaik dipilih untuk membawa senjata nuklir, termasuk Liu. Sementara itu pesawat ulang-alik dengan pilot terpilih berangkat ke bulan. Asteroid tersebut bergerak cepat dan muncul entah dari mana, sehingga akhirnya menghantam beberapa pesawat ulang-alik dan menyebabkannya jatuh. Hal ini menyebabkan tim kehilangan 200 hulu ledak, dan hanya menyisakan 180 untuk peledakan. Pesawat ulang-alik tersebut dipandu oleh 550W melalui permukaan bulan dengan aman, setidaknya sampai asteroid lain menghantam satu pesawat ulang-alik lagi dan menyebabkannya menabrak yang lain termasuk milik Liu, yang memaksa mereka mendarat dengan cukup keras. Pada akhirnya, mereka kehilangan 384 hulu ledak.
Di UEG, Yo mendapat berita buruk. Mereka tidak punya cukup waktu untuk mengordinasikan semua hulu ledak agar meledak pada saat yang sama karena semuanya merupakan model yang berbeda. Yo hampir kehilangan harapan. Tetapi salah satu anak buahnya menawarkan satu solusi alternatif. Mereka bisa mengirim lebih banyak astronot dan meledakkannya secara manual, yang berarti mereka akan menerima untuk dikorbankan. 300 orang dibutuhkan untuk operasi tersebut, dan beberapa anak muda menjadi sukarelawan, tetapi aksi ini diganggu oleh seorang pilot tua yang mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk melakukan ini dan membiarkan anak-anak muda untuk mengurus masa depan. Semua astronot yang berusia di atas 50 tahun setuju dan segera menaiki pesawat ulang-alik untuk terbang ke bulan. Liu terkejut melihat mereka tiba tetapi komunikatornya rusak. Jadi dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada guru lamanya dan rekan latihannya sebelum dia dinaikkan ke pesawat ulang-alik untuk kembali ke bumi. UEG mengonfirmasi server Tokyo dan Dule sudah kembali online, tetapi Beijing tidak. Hangyu mengalami masalah karena air juga memenuhi kamarnya, dan dia tidak dapat menghubungkan kunci ke komputer yang tepat. Putus asa mencari solusi, ia menghubungkan cakram pikiran ke komputer pada saat yang sama ketika para astronot di bulan meledakkan semua nuklir. Bulan berhasil meledak dan tabrakan dapat dihindari, namun lebih banyak puing datang dan bumi harus segera meninggalkannya. Hangyu mengaktifkan klip Yaya dan mencoba memintanya untuk mengaktifkan internet dari dalam dengan menunjukkan kuncinya. Tetapi pada saat itu air akhirnya menutupinya dan dia juga mati. Puing-puing bulan terus berjatuhan di seluruh dunia, dan UEG mengirimkan pesan darurat yang menyatakan misi telah gagal, sehingga kerusuhan dan kepanikan mulai menguasai kota-kota besar. Namun Zhao berpikir tidak semua harapan hilang dan memerintahkan timnya untuk memulai hitung mundur untuk menyalakan mesin. Semua orang mengira dia gila, tetapi di Beijing, pikiran Hangyu tiba-tiba aktif di dalam komputer juga. Setelah bersatu kembali dengan putrinya, Ai Hangyu mulai bekerja untuk mengaktifkan server pada saat yang sama ketika seorang pria mengikuti perintah Zhao dan menekan tombol. Semua orang di pangkalan menyaksikan dengan kagum saat bumi didorong menjauh dari puing-puing bulan dan orang-orang di seluruh dunia merayakannya sementara pasang surut akhirnya tenang. Liu mengamati bumi bergerak dari tempatnya di pesawat ulang-alik dan memanfaatkan kesempatan untuk merekam video yang indah untuk dikirimkan kepada putranya. Sementara itu cadangan pikiran Hangyu dan Yaya menjadi satu dengan 550W. 7 tahun kemudian, saat bumi menjauh, ia mendapatkan kembali sistem 24 jamnya. Yo telah pensiun, tetapi asistennya meneruskan warisannya di UEG. Sekarang krisis bulan sudah berakhir, mereka memulai bagian kedua dari rencana, yaitu terbang mendekati Jupiter dalam 10 tahun untuk mendapatkan dorongan kedua yang akan mendorong bumi keluar dari tata surya untuk selamanya. Sebuah stasiun ruang angkasa telah ditempatkan untuk mengawasi mesin, dan Liu bertanggung jawab atasnya. Sistem ini dikelola oleh 550W, tetapi Ai memutuskan bahwa hal itu tidak mudah diucapkan dan mengubah kata tersebut menjadi MOS. Di dalam Ai, Hangyu menemukan bahwa MOS lah yang menghancurkan mesin bulan dan menyebabkan sebagian besar serangan teroris, seperti pengambil alihan lift dan drone. Setelah mengamati Yaya secara berulang, MOS telah mencapai kesimpulan bahwa cara terbaik untuk melestarikan peradaban manusia adalah dengan menghancurkan umat manusia. Ia menegaskan bahwa ini adalah MOS yang sama dari film pertama yang menyebabkan semua masalah berdasarkan filosofi ini. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.